Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Farhansyah. Pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai batas laut wilayah. Batas laut teritorial. Setiap negara berhak menetapkan lebar laut wilayahnya hingga suatu batas yang tidak melebihi 12 mil laut dan diukur dari garis pangkal yang ditentukan sesuai dengan konvensi ini. Landasan kontinen suatu negara meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya. Dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut wilayahnya sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratannya hingga pinggiran luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut wilayah yang diukur. Dalam hal pinggiran luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut. Suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial yang tunduk pada rezim hukum khusus yang ditetapkan berdasarkan pada hak-hak dan yurisdiksi negara pantai dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan negara lain. Mengenai kegiatan-kegiatan di zona ekonomi eksklusif, Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Pasal 5 tentang zona ekonomi eksklusif. Pada zona ekonomi eksklusif, Indonesia memiliki hak untuk: yang pertama, melakukan eksplorasi, eksploitasi, dan pengelolaan. Yang kedua, berhak melakukan penelitian perlindungan. Dan yang ketiga, mengizinkan pelayaran internasional melalui wilayah ini. Deklarasi Juanda. Isinya berupa pemberitahuan kepada dunia bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Deklarasi Juanda menyatakan bahwa Indonesia menganut prinsip-prinsip negara kepulauan, yang pada saat itu mendapat pertentangan besar dari beberapa negara, sehingga laut-laut antar pulau merupakan wilayah Republik Indonesia dan bukan kawasan bebas. Sebagai negara kepulauan, Indonesia terletak pada posisi strategis antara dua benua yaitu Asia dan Australia dan Samudra Pasifik dan Hindia. Posisi geografis Indonesia yang berada di antara Samudra Hindia Pasifik tersebut menjadikan perairan Indonesia menjadi salah satu jalur pelayaran internasional penting di dunia. Faktor penyebab terjadinya pelanggaran. Yang pertama, faktor historis. Yang kedua, faktor rezim hukum laut internasional. Yang ketiga, faktor kekuatan armada kapal perang. Dan yang terakhir, faktor ekonomi. Kewenangan instansi penegak hukum di laut teritorial. Yang pertama ada TNI Angkatan Laut, dan yang kedua ada Badan Keamanan Laut atau Bakamla. Wawasan Nusantara. Menurut Lemhanas 1999 bahwa wawasan Nusantara merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya, beragam dan bernilai strategis dengan persatuan kesatuan wilayah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk tujuan nasional. Geopolitik. Segala sesuatu yang berhubungan dengan konstelasi geografis negara dengan keuntungan geografis negara tersebut untuk penyelenggaraan pemerintahan nasional dengan penentuan kebijaksanaan nasional. Geostrategis merupakan kebijaksanaan pelaksanaan dalam menentukan sarana atau cara penggunaan mencapai tujuan nasional dengan konstelasi geografis negara. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis dengan segenap aspek kehidupan yang terintegrasi, dan pertahanan nasional berisi ketangguhan kemampuan mengembangkan kekuatan nasional. Terima kasih karena telah menonton video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.